Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pembelajaran mesin dengan anggota saya Ahmad Salim Maula, Muhammad Ardi Ghizali, Bagas Tioko, dan Elvin Sri Handayani Zebua. Di sini saya akan menampilkan sebuah contoh kasus mengenai algoritma Naive Bayes. Tapi di sini anggota saya di mana Elvin ini sedang ada kegiatan rohani pada gerejanya sehingga tidak dapat hadir pada presentasi kali ini. Oke, langsung saja kita memulai. Di sini kita akan membahas algoritma Naive Bayes yang akan dibacakan oleh Bagas Tioko. Algoritma Naive Bayes. Algoritma Naive Bayes merupakan sebuah metode klarifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang kemukakan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes. Algoritma Naive Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Hal ini dibuktikan pada jurnal Kemal Daniela, Chris de Hilde, dan Roger Deston. Naive Bayes with decision FG neural network in the clarification of training web pages pada tahun 2009 mengatakan bahwa Naive Bayes classifier merupakan tingkat akurasi yang lebih baik dibanding model classifier lainnya. Kelebihan dan kekurangan Naive Bayes. Kelebihan: 1, mudah untuk dibuat. 2, hasilnya bagus. Kekurangannya itu asumsi independen antara atribut membuat akurasi berkurang atau karena biasanya ada keterkaitan. Adapun algoritma penyelesaian dari Naive Bayes adalah 1. Menghitung nilai kelas atau label yang ada pi dalam kurung xk ci tutup kurung dan p tutup kurung ci. 2. Menghitung nilai akumulasi peluang setiap kelas pi dalam kurung x ci tutup kurung. 3. Menghitung nilai keseluruhan kelas p x ci x p dalam kurung ci. 4. Menentukan kelas baru atau membandingkan hasil kelas tersebut, di mana xk sama dengan nilai kriteria baru dengan asumsi bahwa hipotesa benar. CI sama dengan nilai kelas atau label keputusan. X strip CI sama dengan nilai akumulasi peluang setiap kelas. Next. Contoh kasus. Pada sebuah bank, terdapat beberapa nasabah yang telah mengajukan KPR ke bank tersebut. Berikut adalah data-data nasabah yang pernah mengajukan KPR tersebut. Nama, Ahmad, usia di bawah 30, gaji tinggi, BI checking baik, keterangan ya. Nama Ayu, usia di atas 30, gaji rendah, BI checking baik, keterangan tidak. Nama Budi, usia di atas 30, gaji tinggi, BI checking baik, keterangan ya. Nama Dewi, di bawah 30, gaji tinggi, BI checking tidak baik, keterangan tidak. Nama Eka, usia di bawah 30, gaji sedang, BI checking baik, keterangan ya. Nama Ramdan, usia di atas 30, gaji sedang, BI checking baik, keterangan ya. Lalu ada seorang nasabah baru yang ingin mengajukan kredit perumahan rakyat atau KPR dengan data di bawah ini. Nama Rian, usia di atas 30, gaji sedang, BI checking baik, keterangan tidak ada.
Oke, lanjut ke perhitungan. Pertama kita mencari nilai peluang dari setiap hipotesa dengan kelas yang ada, di mana itu kita mencari P, SK/CI dan PCI. Di mana PSK ini adalah mengenai kriteria. Di sini kita menggunakan kriteria usia yang di atas 30 dengan keterangan ya dan tidak. Untuk ya ada 2/4. Sehingga jika kita hasilkan menjadi 0,5. Dan keterangan tidak ada 1/2. Kita hasilkan menjadi 0,5. Lalu kita masukkan ke kriteria yang berpenghasilan atau gajinya sedang dengan keterangan ya dan tidak. Untuk ya ada 2/4 sehingga dihasilkan menjadi 0,5. Pada penghasilan sedang dengan keterangan tidak itu tidak ada, yaitu jadi 0/4 sama dengan 0. Lalu kita masuk ke BI checking, di mana kita melihat proses baik dengan keterangan ya dan tidak. Untuk BI checking baik dengan keterangan ya ada 4 dari 4 orang, jadi kita hasilkan menjadi 1. Lalu dengan BI checking baik keterangan tidak ada 1/2. Kita hasilkan seharusnya menjadi 0,5. Tapi di sini 1 mungkin karena lupa dihitungkan lagi. Jadi kita lanjut ke P ya dan tidak. Ini kita memilah orang-orang yang dapat KPR dan tidak. Di sini ada 6 orang, yang ya ini ada 4, jadi 4/6, dan tidak ada 2/6. Oke, lanjut ke perhitungan kedua, yaitu menilai akumulasi peluang dari setiap kelas dengan rumus P X CI. X di sini dimaksudkan untuk kriteria yang tersebut tadi. Di sini kita menggunakan kriteria keterangan ya, itu 0,5 dikali 1, di mana kita lihat di sini usia pada di atas dengan keterangan ya, lalu sedang dengan kriteria ya, lalu BI checking baik dengan kriteria atau keterangan ya. Di sini dengan hasilnya itu 0,5, 0,5, dan 1, jadi dikalikan semua menjadi 0,25. Lalu untuk keterangan yang tidak, jadi 0,5 dikali 0 dikali 0,5 sama dengan 0, karena dikalikan 0. Lalu masuk ke perhitungan ketiga, yaitu menghitung nilai dari PXCI dikali dengan PI, di mana PX ini kita keterangan ya dikalikan dengan P ya, dengan jumlah orang yang dapat KPR. Jadi hasil dari PXCI itu adalah 0,5 yang di atas nomor 2, lalu dikalikan oleh 4 orang per 6, sehingga kita mendapatkan hasil 0,17. Lalu untuk keterangan tidak, ada 0 dikali 2/6 sama dengan 0, di mana hasil untuk tidak itu adalah 0. Sehingga untuk keempat, kita menentukan kelas baru atau membandingkan hasil kelas tersebut. Di sini berdasarkan perhitungan akhir dari mengalihkan nilai contoh kasus sebelumnya, kita melihat bahwa nilai P dengan keterangan ya lebih besar dibandingkan P dengan keterangan tidak, maka hasil bilangannya menjadi 0,17 lebih besar dibanding 0. Maka kasus nasabah baru, yaitu yang bernama Rian, di atas usia 30 dengan gajinya sedang, BI checking yang baik, maka di sini mendapatkan keterangan nilai ya, sehingga dia dapat mengajukan KPR. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.